Menghina Tuhan itu nggak harus nginjek-nginjek Al-Quran, nggak harus nginjek-nginjek Injil, nggak harus main-mainin nama nabinya. Tapi besok kita khawatir nggak bisa makan, besok kita khawatir nggak punya jodoh, besok kita khawatir skripsi nggak selesai. Itu sudah menghina Tuhan. Artinya kita nggak percaya bahwa semuanya akan sudah diatur rezeki. Berapa banyak sebetulnya orang yang tidak meludahi masjid, yang tidak meludahi gereja, tapi khawatir akan hidupnya. Mungkin tidak semua orang memahami apa yang dikatakan oleh Mbah Sujiwo Tejo gitu kan. Dan juga kita bisa melihat bahwa ketika orang menghina Tuhan dengan ibaratnya menginjak-injak Al-Quran gitu kan, terus kemudian menghina-hina nama nabinya seperti itu sudah jelas gitu, mereka itu telah menghina Tuhan dan bisa dibilang juga ya menghina umat dari golongan agama tertentu seperti itu. Tapi sebenarnya dari quotes yang dinyatakan oleh Mbah Sujiwo Tejo itu sebenarnya lebih kepada menegaskan bahwa kita jangan terlena dengan perbuatan-perbuatan orang semacam itu yang sudah jelas itu melanggar aturan dan sudah ada hukum yang punya hak untuk mengadili orang-orang yang demikian. Maka di saat yang sama kita juga harus mengintrospeksi diri kita, melihat diri kita, apakah kita juga jangan-jangan dengan cara yang lain kita juga melakukan penghinaan terhadap Tuhan gitu kan. Nah, di sini quotes yang disampaikan oleh Mbah Sujiwo Tejo itu telah menyadarkan kita bahwa memang benar kenyataannya banyak di antara kita orang-orang yang demikian gitu kan. Orang-orang yang takut besok nggak makan, takut besok apa segala macam skripsinya nggak lulus gitu kan, soal jodoh apa segala macam gitu kan. Nah, Mbah Tejo mengatakan di situ bahwa semuanya sudah diatur oleh Tuhan gitu kan. Nah, cuman yang dimaksud diatur oleh Tuhan ini seperti yang sering gua bilang bahwa seperti rezeki misalnya kan diatur oleh Tuhan gitu kan. Itu rezeki manusia sebenarnya yang dinyatakan di dalam kitab suci ya kalau tidak salah, di situ dinyatakan manusia itu diciptakan juga keduniakan itu beserta rezekinya gitu kan. Akan dipenuhi oleh Allah segala kebutuhannya kan seperti itu gitu kan. Nah, kebutuhan dari manusianya itu gitu kan. Terlepas dari apa, lalu maksudnya bukan terlepas, lalu apa yang kita lakukan selama ini, apakah itu upaya untuk memenuhi semua kebutuhan kita? Sebenarnya tidak begitu gitu kan. Kalau misalnya kita melakukan bisnis, melakukan suatu upaya, lebih tepatnya perlu kita sadari bahwa itu semua itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk memenuhi semua hasrat dan keinginan kita gitu kan. Sedangkan yang dijamin oleh Tuhan itu adalah kebutuhan gitu kan. Makanya kita seperti jodoh gitu kan. Jodoh itu mungkin kebutuhan bagi seorang laki-laki, maka jangan khawatir gitu. Makan ibaratnya kan. Makan itu kan yang paling pentingnya adalah kenyang gitu kan. Merasa kita punya tenaga dan cukup, ya sudah kita nggak usah khawatir besok ibaratnya kan mau dapat makan atau enggak, yang penting kita besok masih bisa hidup dengan baik kan semacam itu, masih bisa merasakan kenyang atau tidak kelaparan walaupun tidak makan gitu kan. Dan kalau memang kita harus makan, ya pasti juga Allah sudah menjamin itu semua. Intinya kebutuhan kita akan dijamin oleh Allah, yang tidak dijamin oleh Allah itu ya pasti hasrat-hasrat yang kita inginkan gitu kan. Tanpa adanya perjuangan, maka apa-apa yang kita mau itu di luar kebutuhan kita gitu kan. Ya itu harus kita perjuangkan semacam itu ya. Jadi semoga quotes ini juga tidak disalahpahami juga, atau kita juga stagnan dengan quotes ini bahwa begitu nyatanya enggak gitu. Kalimat seperti ini menurut gua ini adalah satu kalimat untuk menyadarkan kita dan juga sebenarnya untuk menuntut kita berpikir lebih jauh lagi gitu kan. Orang-orang seperti Mbah Sujiwo Tejo ini kan kalau misalnya dia berbicara nggak bisa kita definisikan atau kita terima begitu saja gitu. Perlu pemikiran lebih agar kita bisa jauh lebih baik lagi, jauh lebih memahami lagi terhadap segala sesuatu hal.